Populer itu mereknya macam-macam, nanti terserah di sana yang mudah dicari apa mereknya gitu ya. Kalau ini CGF, nah ini CGF baunya harum, wangi, limbahnya jagung, wangi Pak. Limbah jagung, CGF. Dalam meniru. Ini CGF Pak, yang dia diambil minyaknya. Ini dikasihkan kambing langsung mau dari gulanya ini. Iya. Ini yang kopra. Kalau kulit kopi kan semuanya paham ya kulit. Ya. Mineral yang sudah berbentuk keramik. Terlalu dekat. Ini apa premix? Premix itu premix. Jadi premix itu sudah komplit kalau premix itu. Atau ya? Oh jagung. Nah ini jagungnya yang kita di sini seperti ini. Jagungnya sudah lembut seperti itu. Kalau yang tadi gitu ya? CGF. Kalau ini pecahnya CGF. itu sampai anu ya, pecahnya sampai lembut. Oh lembut banget. Oh iya. Jadi kalau lembut itu dia mudah tercerna. Gitu loh. Tujuannya sebenarnya itu. Kalau dia masih kasar, kalau masuknya ke sapi rata-rata keluar dari kotorannya itu dia masih lembut. Oh iya. Hampir sama. Ya? Jagung. Ini jagung. Jadi ya, ini premix. Yang mineral ini. Kalau mineral yang ini. Kalau mineral yang ini mineral. Bedanya apa? Kalau premix itu di dalamnya sudah komplit, ada vitaminnya macam-macam di dalamnya gitu. Jadi kandungannya dia komplit. Ini yang belum ya. Nah, ini yang namanya bungkil kedelai. Jadi ini juga bahan dasarnya dari kedelai. Cuma dia sudah diambil minyak kedelainya toh. Ampasnya ya. Jadi ini bungkil kedelainya. Dia lebih bagus kalau buat makan. Kedelai di slab bisa, Pak. Nah, cuma kalau kita berbicara lebih bagus yang sudah jadi bungkil seperti itu. Kalau kedelai seperti ini, kalau kadar proteinnya dia sampai ke 40-an% lah. Bungkil kedelai ini. Maka dia pemakaiannya pun tidak banyak sebenarnya. Gitu. Jadi protein yang tinggi itu kan dari ini kedelai. Nah, bisa diganti dengan ya kedelai misalnya kacang. Ampas tahu. Ampas tahu. Bisa ampas tahu. Kan dia dari limbah. Limbahnya kedelai, limbahnya tahu. Cuma karena dia sudah limbah, kadar proteinnya tidak setinggi bungkil kedelai. Maka nanti persentasenya saja yang akan bertambah. Nah, misalnya bungkil kedelai kita pakai 5%, nanti untuk ampas itu kita pakainya lebih banyak pasti karena ampas tahu itu basah. 15%. Ya, lebih, Mas. Lebih. Karena dia basah, Mas. Kecuali kalau ampas tahu itu kering. Gitu. Kalau basah, kita pemakaiannya pasti lebih banyak. Karena kadar airnya dia cenderung banyak, gitu. Nah, sekarang kita mulai dari bahan ini nanti kita campur di sini beserta persentasenya. Jadi cuma ini kita nggak usah timbang, gitu. Jadi nanti jenengan artinya ini kita saya nyampurnya di sini nggak usah saya timbang. Ya, cuma saya nanti kasih persentase ke jenengan. Ini sekian persen, ini sekian persen. Jadi nanti ketika jenengan bikin ditimbang gitu loh maksud saya. Karena kalau ini saya timbang kan nanti terlalu sedikit dan lama. Jadi ini nanti kita praktekkan saja caranya lo seperti ini gitu kan. Terus kita campur gitu kan. Ya. Sekarang sini Mas Fabul. Kita mulai dari ini dulu Mas Fabul apa? Kulit kopi Mas. Hah? Di sini aja apa Bu? Ya. Kulit kopi ya. Kalau tidak ada diganti apa, Mas? Yang kalau kulit kopi tidak ada bisa pakai kulit kacang. Oh iya. Nah, kulit kacang tanah atau kulit kedelai. Ya. Yang kering lah atau titan kedelai atau kulit kacang hijau atau kangkung kering. Ini dia serat sifatnya gitu, Pak. Yeah. Nah, caranya begini.
Caranya ini kita kan bikinnya sedikit. Kalau kita bikin banyak juga tetap caranya sama begini, diratakan begini. Nanti kita bikinnya dari sap per sap gitu loh, Pak. Tapi kalau semakin kita bikinnya semakin banyak, artinya misalkan kita bikin 5 ton gitu ya, maka sapnya ini jangan satu, sapnya kulit kopi ini. Jadi pertama kulit kopi, nanti terus bahan yang lainnya lagi, nanti di atasnya baru kulit kopi lagi gitu loh. Maksudnya supaya pencampurannya itu homogen, sempurna, merata gitu loh. Nah, sudah ya persentasenya kulit kopi sudah belum? Oh, 10% aja. 10%. 10%. Sudah? Terus polar, Mas Kabul. Polarnya 15%. 15%. Ya ini kita bikin sap per sap ini. Ini kita kan contoh saja. Nah. Misal tidak ada polar, gantinya apa, Pak? Ketika tidak ada polar tapi bahan yang lain di sini ini nanti ada, maka nanti cuma dirubah komposisinya saja, gitu loh. Jadi bahan-bahan ini artinya tidak semua harus ada pun boleh. Cuma kita akan mengkomposisikan ulang, nanti akan dihitung dulu lagi supaya ketemu, misal proteinnya harus ketemu berapa, energinya biar dapat berapa begitu. Nah, kalau itu nanti bisa saya bantu lah gitu kan. Artinya nanti misalkan nanti saya dapat bahannya A B C D E ini gitu kan. Nah, nanti baru jenengan menghubungi saya, nanti nomornya kan tadi ada ya. Saya kirim jenengan. Nah, nanti saya bantu untuk mengkomposisikan supaya persentasenya nanti ketemu. Nah, campurannya jadi nanti pas gitu kan. Nah, sudah CGF. CGF yang ini CGF. Dari apa ini? Limbahnya jagung ya. Jadi jagung yang sudah diekstrak diambil minyaknya. 15% itu kalau kita bikin 100 kilo berarti 15 kilo gitu kan. Kan lebih enak. Jadi kalau kita pakai persentase akan ketemu. Pakai jagung lebih sedikit. Jagungnya juga ada. Jagung biasa maksudnya dilembutkan. Iya, jagung biasa dilembutkan. Maksudnya takarannya. Ya nanti akan menyesuaikan lagi, Pak. Coba ini saya bikinkan takaran sesuai ini dulu. Nah, nanti ketika ini memang tidak ada dan apa yang bisa dicari di sana yang mudah, maka baru kita bikinkan komposisi lagi. Kalau saya sekarang nuruti kemauan jenengan, saya harusnya ini kan nanti nggak ketemu nih. Nah, ini kan kita bikin contohnya dulu gitu kan. Kelompok pun akhirnya beda-beda nanti. Iya, gitu kan. Sekarang jagung. Jagung kita pakai 10 ya. 20% ya? Iya. Insya Allah dengan ini hasilnya nanti sudah, kalau ini sudah bagus, tapi ketika mau dirubah di bawahnya ini pun juga bisa. Jadi kan persentase ini nanti juga akan menentukan harga. Akan ketemu harga per kilonya berapa kan dari ini. Gitu. Jagung sudah? Berapa persen tadi jagung? 10. Kopra? Belum ya? Belum. Kopra. Ya, kopra. Kopra kita pakai 17. Udah ada ganti apa itu lagi? Bisa kelapa itu udah tidak. Nggak bisa, Pak. Jangan kelapa. Kopranya Ya, kopra itu limbah dari kelapa atau nggih. Kopra itu dari minyak. Ya nanti kalau memang tidak ada, maka yang ada apa baru kita bikin lagi gitu loh. Cuma dari komposisi ini kan iya gitu loh. Iya, yang tidak harus, tapi yang penting nanti komposisi di situ misalkan dari energinya dapat, proteinnya dapat gitu loh, Mas. Tapi kalau semuanya tidak ada kan juga nggak jadi gitu loh. Bungkil sawit. Seperti yang saya sampaikan tadi loh, Mas. Kalau jenengan bersama-sama nanti mencari bahan itu bisa bersama-sama. Dikirim dari mana, misalkan panjenengan tidak punya kontak personnya pun minta tolong saya, insya Allah saya bantu juga. Dari mana nanti dikirim misal 1 truk gitu, selesai bisa gitu loh. Cuma permasalahannya apa? 13. Iya. 13. Sudah?
Katule sono urung Mas Abu. Iya ki bungkil kedelai sih. Bungkil kedelai cuma pakai 5% Mas. Kalau untuk urutannya harus seperti ini Mas atau Pencampurannya. Enggak. Pencampurannya Susunannya tak berubah. susunannya enggak masalah, gitu. 5%. Kalau susunya enggak masalah, mau memulai dari apa dulu tidak masalah. Yang penting mengaduknya kalau banyak kan harus homogen, harus benar-benar nyampur tenan gitu. Kalau lebih maksimal pakainya mixer. Tapi kalau belum punya mixernya harus ragat beli kan mending manual. Ya, manual yang penting dibolak-balik terus gitu. Sudah? Katul ya. Katolnya pakai 12%. 12%. Ya usahakan yang bagus lah ya. Usahakan yang bagus. Yang penting jangan rambut padi yang digiling gitu kan. Ya, jangan rambut padi yang digiling. Sudah? Ini mineral. Mineral premix. Jadi garamnya ada, tapi ini kebetulan kita lupa nggak bawa garam, cuma garamnya harus ada. Nanti saya urutkan. Oke. Mineral 1% Mas. 1%. Premix itu biasanya pemakaian saya per 1 ton sekitar 2-3 kilo lah Mas. Nah, karena kalau premix kita nggak pakai segitu sudah cukup lah, jadi per 1 ton itu kita paling pakai 3 kiloan lah. Jadi kalau kita bikin 100 kilo ya 0, Mas. Karena kalau premix kan nggak banyak gitu kan. Cuma tergantung premixnya ya, karena kualitas premix itu kan beda-beda. Premix itu harganya juga beda-beda, ada yang sampai 60.000 per kilonya. Ada yang 50, ada yang 30-an berapa gitu loh. Jadi secara kualitasnya premix itu macam-macam. Tinggal nanti dipilih lah beli premixnya. Kepepet enggak ada ya sudah enggak pakai dulu enggak apa-apa. Yang penting ada mineralnya. Terus garam. Garam. Garamnya pakai 1% juga. Iya. Ya ibarat kata ini anggap saja ini garam, kita pakai 1% begini. Iya. Jadi kita pakai 1%. Artinya ketika dari 1% itu mau dilebihkan boleh, tapi jangan banyak-banyak. Bisa misalkan sampai 2%, oke lah masihan gitu loh garamnya. Ya. Terus molase atau tetes tebu. Oke. Molase atau tetes tebu pakai 1% juga. Oke. Nah, di 1%. 1% kan berarti kalau 1 kintal 1 kilo kan, ya 1 liter lah ya, gitu. Nah itu diencer Mas, ditambahi air, karena kan kental, nanti kan susah, jadi diencerin ditambahi air, nanti disiram di atasnya sini, dikocor ke ya, monggo pakai gembor itu atau mau pakai apa gitu kan, yang penting menyampur di sini. Nah sekarang kita ke proses cara ngaduknya. Kalau ini tumpukannya tinggi, misal bikin 1 ton gitu kan tumpukannya tinggi Mas ya. Jadi ini ngaduknya begini, dari atas gini ke bawah begini. Jadi sampai benar-benar kena dasar ya. Begini. Gini. Gitu. Ya, gini toh. Ini sampai ke sini semua. Kalau kita manual kan berarti begini terus sampai habis dari sampai ujung. Habis itu balik lagi ke sini. Gitu kan. Nah, intinya mau caranya seperti apa, cara proses ngaduknya seperti apa, intinya yang penting adukan ini jadi merata dan homogen gitu aja, tercampur benar-benar sempurna gitu saja, intinya di situ. Jadi prosesnya mau pakai molen ya bisa gitu. Kalau bikinnya cuma 100 kilo bisa mungkin pakai molen gitu kan. Lagi kekuatan molen itu berapa kilo gitu kan, nah dimasukkan ke molen bisa, dia juga sempurna malahan. Kalau pakai molen jenengan tidak harus begini, tinggal masukkan aja sesuai takaran tadi, dimasukkan ke molen gitu kan. Iya kalau pakai molen, tapi kalau nggak ada ya otomatis kan seperti ini manual gitu kan. Kalau
nggak ada molen. Misalkan ada manual begini terus panjenengan punya mesin chopper, hammer mill, yang ada hammernya, ada pemukulnya itu, dicampur manual terus masuk ke hammer lagi, dia akan lebih nyampur lagi kan. Ya, jadi banyak caranya lah gitu kan. Sambil pun campur aja udah dipun tutup loh waktu itu. Kalau sudah campur seperti ini, dia kan kering. Penyimpanan ini dimasukkan ke karung pun tidak ada masalah karena dia kering. Tapi kalau pemakaian panjenengan kira-kira kok lebih dari 1 bulan, maka saya sarankan masuk ke tong atau ke plastik. Itu bertahan berapa lama, Pak? Yang penting dia kedap. Sebenarnya kenapa harus masuk ke kedap? Supaya aroma wanginya ini tetap terjaga. Gitu loh. Kalau dia cuma di karung pasti lama-lama kayak katul kan tengik gitu. Nah gitu loh. Ya, kalau masuk ke kedap insya Allah masih wangi. Bertahan berapa lama itu kalau masuk ke kedap? Lama Mas, bisa lama, sebulan lebih enggak apa-apa Mas. Jadi berjamur ya? Enggak, kan ini kering Mas. Ini kering, enggak jamur Mas. Kecuali kalau jenengan ngasih airnya banyak jadinya ini basah, ya kemungkinan akan jamur kalau tidak dimasukkan ke kedap. Tapi kalau ke kedap, walaupun dia kadar airnya lumayan banyak, tetap enggak jamur Mas. Cuman kadar air itu kan berasal cuma dari dekat. Iya, ini kan makanya saya bilang ini kering. Nah, ini kering. Jadi aman gitu loh. Ya mosok mau disimpan sampai setengah tahun kan enggak mungkin toh Mas. Gitu. Ya paling sebulan sampai 2 bulan kan ya sudah kan gitu. Nanti kan bikin lagi kan gitu. Nah, gitu kan. Nah, caranya seperti ini tadi, prosesnya juga mudah, tidak rumit gitu. Saya rasa kan jenengan mudah untuk memahami ini kan, gampang ya. Nah, cuma nanti kan mungkin yang akan jadi kendala bahan. Iya, yang akan jadi kendala kan mungkin di bahan. Nah, kalau yang akan jadi kendala di bahan, ada beberapa solusi yang bisa saya berikan ke jenengan. Nah, solusi pertama misal jenengan berkelompok kemudian membeli bahan sesuai ini, tapi berkelompok maka kan itu akan dipakai bareng-bareng. Artinya jenengan bisa beli satu pickup lah katakanlah gitu loh, 2 ton misalkan gitu loh. Nah, nanti kan tinggal dibagi. Ya, tapi andai kata itu tidak bisa, artinya panjenengan tidak bisa berkelompok bareng-bareng, maka ya solusinya berarti panjenengan mencari bahan baku yang memang mudah dicari di lokasi sekitar. Yang penting dari unsur-unsur yang pernah saya sampaikan tadi, protein dan karbohidrat itu ada, gitu kan. Nah nanti cuma permasalahannya komposisinya nggak bisa sama seperti ini, jadi harus dihitung ulang lagi. Lah untuk dihitung ulang nanti bisa menghubungi saya, enggak masalah, gitu kan. Tapi kalau ini saran jenengan bisa berkelompok itu lebih baik. Nah, apa keuntungannya? Ini juga ini bocoran, artinya bocoran buat panjenengan. Kalau jenengan bisa bikin ini dan berhasil jadi untuk makanan ternak panjenengan, kemudian ternaknya ternyata bagus hasilnya, gemuk lah katakanlah gitu ya. Pasti orang itu akan bertanya. Orang itu pasti akan bertanya kan, pakannya apa gitu kan, konsentratnya apa gitu kan. Nah jenengan bisa iklan juga kan di situ. Saya bikin sendiri, ini harganya sekian. Artinya kalau jenengan berkelompok jenengan bisa menjual juga. Ya cari untung nggak usah banyak-banyak gitu kan. Sama-sama peternak supaya ya saling membantu saja gitu loh Mas. Gitu. Dipakai sapi bisa. Bisa. Nah, kalau saya biasanya satu ekor rata-rata biasanya saya pemakainya 0,5 setengah kilo lah. Ya 1 ekor per hari. Per hari itu kalau mau dibagi 2 ya monggo nggak apa-apa. Maksudnya dibagi 2 pagi dan sore gitu kan. Tapi kalau di saya cuma sekali pagi. Jadi saya ngasihnya pagi sampai siang. Jadi jam 12 biasanya palungan pakan itu mulai kita bersihkan, baru kita ganti pakan yang lain, hijauan atau serat yang lain lah intinya begitu. Tapi kalau mau dibagi 2 kali pagi dan sore ya enggak apa-apa. Paginya mau dikasih 3 on, sorenya 2 on, atau paginya 2 on, sorenya 3 on, ya silakan. Kan itu tergantung panjenengan waktunya. Jadi untuk ngasih pakan kambing itu sebenarnya yang jadi kunci juga adalah konsistensinya waktu. Gitu. Ya, konsistensinya waktu. Kalau jenengan ngasih pakan katakanlah sudah pakai pakan penguat seperti ini, katakanlah. Tapi waktunya panjenengan ini tidak rutin.
Ya, tidak rutin. Misal hari ini jam 7, besok jam 10, terus besoknya lagi jam 9, tetap berpengaruh ke kambing. Ya. Waktu itu sendiri yang atur. Biar tidak gitu loh. Kan itu tidak konsisten, ya jam segitu terus gitu loh. Nah, terumplah dibikin ngirit 3 on per ya, akan enggak apa-apa, tapi konsisten. Jangan hari on besok kasih, jangan. Itu enggak malah nanti enggak pengaruh, enggak ngaruh gitu loh. Kalau Jadi perlakuan untuk kambing ini perlu enggak, Mas. 0,4 sisa enggak. Ya, kalau mungkin ya tapi kalau ya nggak ketemu nih proteinnya nanti nggak ampas tahu bisa gitu kan, masih oke. Pakainya tahu bisa kering, simpanannya harus, kalau tidak oh bisa lah, kalau cukup itu. Nah, hitung itu kilo itu saya nggak tahu ya di sana berapa kan, dengan ikan jadinya paling itu jadinya 5 sudah tidak sampai. kalau 5 maka ketemunya berapa. Nah, coba kalau pengen tahu harganya berapa itu gitu kan, enggak gitu loh. Kalau kita sama saja membeli gitu loh. Nah, itu kayaknya begitu. Untuk suratnya itu diganti Kenapa? Kalau dihitung ini per kilonya kena berapa? Kurang ya, karena bahan baku itu kan tidak mungkin sama di setiap lokasi. Ya, kurang lebih di angkanya 4.000 lah per kilonya. Kurang untuk surat yang tadi. yang sudah jadi ini, ketika ini jadi per kilo gitu ya, kurang lebih temunya harganya kurang lebih 4.000. Tapi itu semua bergantung pada si panjenengan semua, karena harga bahan baku itu tidak sama gitu kan. Tapi kurang lebih ya, jadi kurang lebih ya, ada lebihnya ya saya tidak bisa memastikan, ada kurangnya juga saya tidak tahu. Tapi kurang lebihnya begitu, karena mungkin juga jagung di sana lebih murah gitu kan, kato di sana mungkin saja lebih murah. Jadi kurang lebih begitu. Kalau kato di sini ini 3 berapa gitu. 4.000 itu. Ya kato ya. Sudah diberi makan ini kan, diberi makanannya tidak? Ngarit lagi. Iya, konsentrat. Iya. Apa setelah konsentrat harus ada makanan lainnya atau tidak gitu kan? Iya, harus ada seratnya. Mau rumput, mau daunan rambanan, mau juga silakan gitu kan. Silakan. Jadi tetap harus ada, karena sifatnya kalau tidak ada seratnya nanti rumennya yang bermasalah. Gitu. Ini boleh sampean kasihkan tanpa hijauan, tapi untuk penggemukan.
Ya, karena kalau penggemukan cuma 3 bulan maksimal gitu kan. Maka rumennya tidak masalah kalau cuma sampai 3 bulan kan langsung dipotong. Nah, tapi kalau ini konsentrat kita kasih full tanpa hijauan, tanpa serat, kemudian itu untuk breeding, kemungkinan besar yang sudah saya alami juga rumennya bermasalah. Kalau khusus ini ya. Ya, rata-rata tahu kan babat ya, babatnya. Yang pernah saya alami, babatnya ini jadi halus, protol. Nah, jadi rumennya kan dia nggak bekerja sempurna sih, tidak menghasilkan air liur toh mas, gayemi bahasa Jawanya. Gitu. Seandainya mas, biasanya sering main kalau Ya, terus disimpan. ya, Kalau memberi makan di garam dan tetehnya itu setelah akan diberikan boleh. berarti cair. Langsung garam dan tetehnya itu Beri belakangan. Iya, berarti kan jadinya kan mau dicombor toh. Iya toh? seandainya Dicombor ke toh berarti toh. Ya boleh silakan. Kalau mau dicombor ke, cuma kalau dicombor berarti jenengan kan harus ada hitung-hitungannya. Kambingku ini tak kasih segini mesti habis gitu loh. Nah, yang jadi masalah itu kalau nggak habis kan sisa. Kalau sisa kebuang kan sayang, buang duit gitu loh maksudnya. Kalau kering seperti ini, bisa sisa kita ambil, masih bisa dikasihkan besok. Gitu loh. Sebenarnya kan masalahnya di situ. Nah, cuma konsekuensinya kalau kering, di setiap kandang panjenengan harus ada air minumnya. Jadi, nah, kalau minum itu diberi jatah minum gitu loh. Sekarang saya jenengan saja lah. Kalau minum itu harus nunggu nanti lo minum kok nanti jam 5 gitu. Wong kita itu sudah haus kok nunggu jam 5 gitu loh. Jadi usahakan kalau minum itu biarlah mereka minum sesuai keinginannya gitu. Air minum nggak dikasih garam ya? Kalau di saya karena konsentratnya saya sudah ada garam, air minumnya nggak tak kasih garam mas. Gitu. Cuma air biasa. Iya air putih saja. Cuma Saya mau tanya lagi. Airnya berarti ready terus ya? kalau di kandang saya air itu selalu ada. Kosong isi pokoknya gitu. Jadi selalu ada. Karena memang kita berbicara untuk indukan saja lah. Indukan yang dia menyusui gitu. Jadi walaupun sampean kasih pakan yang bagus, tapi kalau tidak ada air minumnya untuk memproduksi air susu itu kan juga dibantu dengan air gitu. Nah, sedangkan dia kekurangan air kan gitu. Niki, kalau tidak ada bungkil, kedua-duanya tidak ada bungkil, apa bisa diganti dengan apa? Gaplek. Nggak bisa. Gaplek itu dia sama dengan jagung, karbohidrat lah ya. Proteinnya gaplek itu dia cuma sekitar 3-4% mungkin lah proteinnya gaplek itu. Cuma energinya tinggi. Kalau untuk menggemukkan salah satu bungkil itu harus ada ya. Iya, kalau tidak ada berarti kan bungkil kedelai misalnya tidak ada berarti kan pakainya kedelai murni. Digiling gitu. Atau ampas tahu tadi gitu. Nah, atau limbah kacang misal sebenarnya kan banyak mas, cuma kadang itu kan kita belum paham. Sebenarnya limbah pakan ternak itu kayak limbah kacang-kacangan itu ada mas. Limbah kacang Garuda misalkan ada sebenarnya mas. Cuma kita belum tahu. Iya. Nah, bisa kacang Garuda itu kan ada limbahnya. Nah, limbahnya itu kan bisa kita pakai sebenarnya. Karena di situ juga ada kacangnya. Malah kalau kacang telur itu ada gandumnya itu. Nah, gitu loh. Nah, Kalau ini dicampur, mohon maaf. Kalau dicampur itu kan ada roti afkir biasanya kan. Ya. Itu kan biasanya kan lebih murah kan. Iya. Tapi ya Pakai roti akhir gitu kan maksudnya ya. Ya, oke. bisa nggak nih? Ditambahkan roti gitu kan. Ditambahkan. Bisa. Tapi roti itu dia juga sama karbohidrat sifatnya. Kan gandum. Nah, cuma perlu dipertimbangkan satu. Ini masukan kalau roti harus ingat jangan sampai roti yang jamuran. Yang penting jangan jamuran lah. Kalau ada jamurnya itu berbahaya. Bahaya toh San. Nah, makanya ada mas roti biskuit. Ada biskuit ricek itu. Nah, kering itu. Ada, bagus. Nah, cuma gini loh mas, kalau barang-barang seperti itu biasanya tidak kontinu gitu. Nah, kadang ada, kadang tidak. Nah, masalahnya itu di situ. Masalah di situ. Roti akhirnya kan bisa membentuk perang ton kan itu. Indukannya hamil. Berpengaruh? Iya. Bisa keguguran. Oh enggak, berpengaruh ke baik.
Jadi ambingnya jadi nanti gede, anaknya juga akan keluarnya gede, susunya pasti tambah banyak. kan wedi. Enggak mas, enggak. Rata-rata keguguran itu Orang keguguran, broyongan. Kegedean anak. Anu nih kandungannya keluar. ya broyongan tahu. Karena apa? Enggak tahu. Belum Hah? Enggak juga. Kalau jenengan bilang karena kelemon broyongan enggak juga. Nah, Kelemon. enggak juga karena di tempat saya lemu-lemu juga rak broyongan. Artinya kalau jenengan berbicara karena kelemon enggak juga. Tapi kalau mungkin ada palung pakan yang kadang lebih tinggi terus ndangak ngono kayak itu mungkin ada pengaruhnya karena kedorong ke belakang. Iya. Kayak sapi misalkan tempat kaki belakang sama kaki depan lebih tinggi kaki depan itu. Nah, kadang itu ada pengaruhnya ke situ karena dia kedorong kan. Nah, tapi apa kasus di Panjenengan ini kan saya tidak itu kambing yang dipelihara baru beli apa sudah lama dipelihara terus? Oh. Kan bisa juga misalkan beli dari pasar sebelumnya sudah pernah broyongan kemudian dijahit normal ya toh. Tapi pas beranak keluar lagi seperti itu gitu loh. Ya. Ini langsung dalam makan ya? Iya, langsung kasihkan. Salam untuk peternak Indonesia, Pak. Nanti nomor telepon ya. Ya siap. Oke, teman-teman YouTuber, ini tadi habis praktek pembuatan pakan penguat konsentrat. Ya, Nanti kekurangan bagi teman-teman YouTuber yang mungkin ternak. ya teman-teman peternak lah ya, nanti yang butuh informasi terkait dengan konsentrat, artinya mungkin ada kendala dan segala macam, sebatas yang saya bisa bantu, insya Allah nanti saya bantu, monggo nanti bisa hubungi ke nomor WA ya, sebatas saya membantu ya, artinya sesuai kemampuan dan kapasitas saya membantu, insya Allah nanti kita bantu untuk kita mari sukses bareng lah gitu ya, peternak sama teman-teman peternak gitu. Nanti bisa hubungi di nomor saya 0822 4247 8960. Ya, Pak Santoso. Ya. Salam untuk peternak Indonesia, Pak. Ya, salam sukses untuk semua peternak Indonesia. Yuk. Diwon, Pak. Gede ini masalah unggahnya kampung ini